Mari kita mulai ibadah kita yang dipimpin oleh Kak Vika. Selamat beribadah. Baiklah adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu yang terbaik, terkhusus buat kami anak-anak sekolah minggumu Bapa. Walaupun mungkin kami tidak bisa bertatap muka untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu, tapi satu hal yang kami syukuri, pada hari ini juga kami bersyukur Bapa, kami bisa untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami seluruhnya Bapa, baik kami di rumah kami masing-masing, dalam setiap ibadah yang boleh kami lakukan. Biarlah Bapa, dalam setiap ibadah yang boleh berlangsung, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimasyurkan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, supaya kami semua semakin semangat di masa COVID-19 ini untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal ke tengah hingga akhirnya, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan senang dengan apa yang kami boleh lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Bertambah-tambah indahnya
Yuk kita ucapkan bersama-sama. Kita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita akan berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melaksanakan semua hukum-hukum. Yuk, semuanya lipat tangan, anak-anak ibu semua, kita sama-sama berdoa ya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, saya mau mengucapkan Imam Rasul saya. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikendari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, senantiasa kami mengucapkan syukur ya Allah Bapa, buat kasih penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan sampai minggu ini ya Tuhan Yesus kami boleh berkesempatan beribadah kembali ya Allah Bapa bersama adik-adik sekolah minggu kami di rumah mereka masing-masing. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, kami pasti akan berkumpul kembali di gereja kami yang tercinta ya Allah Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kami ya Allah Bapa di gereja ya Tuhan, kami tatap muka ibadahnya ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kesehatan para adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang melindungi mereka ya Tuhan, yang memberikan kesehatan dan juga kepintarannya Allah Bapa, agar mereka tumbuh menjadi anak yang baik dan pandai ya Tuhan Yesus, yang takut akan Engkau ya Allah Bapa. Begitu juga dengan para orang tua adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Semoga mereka ya Allah Bapa tetap Engkau lindungi mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka ya Allah Bapa mampu mendidik dan membimbing adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus untuk tetap beribadah kepadamu ya Tuhan. Begitu juga dengan kami para guru-guru sekolah minggu GKPI Kisaran ya Allah Bapa. Sampai saat ini ya Tuhan Yesus kami mampu melayani dengan baik, itu semua atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa yang senantiasa memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, hingga kami mampu ya Tuhan Yesus memberikan pelayanan kami yang terbaik ya Allah Bapa buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus di situasi corona yang masih kami rasakan ya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada kami kesehatan Tuhan, agar semua ya Allah Bapa corona ini segera berlalu ya Tuhan Yesus, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik ya Allah Bapa di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Berkati para medis ya Allah Bapa, berkati juga ya Allah Bapa orang-orang yang turut serta ya Tuhan Yesus mengembangkan vaksinnya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu juga dengan gereja kami ya Allah Bapa, Engkau yang memberkati Pak Pendeta kami, BPH dan juga
Sentuh kami Tuhan Yesus yang turut melayani Allah Bapa di gereja kami ini. Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan dan kekuatannya Allah Bapa, sehingga mereka mampu menjalankan segala pelayanan mereka dengan baik. Terpujilah namamu Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami boleh kembali melaksanakan ibadah Tuhan secara online bersama anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah mereka masing-masing, yang tetap setia mengikuti ibadah Bapa dari rumah mereka. Kiranya Engkau hadir di dalam hati dan pikiran mereka, agar mereka mampu menerima firman yang akan mereka dengarkan saat ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk hari ini khotbah kita firman Tuhan diambil dari kitab Matius 26. Matius perjanjian baru ya. Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah sudah dibuka semua Alkitabnya. Nah, setelah itu coba kita nanti baca ya. Kita baca. Nah, untuk saat ini kakak mau memberikan video. Nah, video cerita tentang Nats ini ya. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Ya, kita sama-sama menyimak video ini, dan adik-adik nanti setelah menyimaknya selesai ibadah, boleh nanti adik-adik membaca ulang perikop ini, Nats ini ya. Boleh nanti dibaca ulang. Ayo sama-sama kita menyimak cerita video berikut ini. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang, yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati."
Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Adik-adik, sudah kita sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Nah, di situ kita diberitahukan tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, Yesus di hadapan mahkamah agama. Setelah Yesus ditangkap, ini ceritanya berkesinambungan, berlanjut dari cerita minggu lalu ke minggu ini, berlanjut. Nah, untuk itu kakak di sini berharap untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah tetaplah setia untuk mengikuti ibadah kita walaupun secara kalian melihat hanya dari YouTube. Nah, kakak berharap kalian tetap setia ya, Dek ya. Di sini dia ceritanya tentang Yesus di hadapan mahkamah. Setelah Yesus ditangkap, dia dihadapkan kepada mahkamah agama. Nah, di situ Yesus banyak menerima saksi dusta. Yesus dicari-cari kesalahannya, ya kan? Mereka mencoba terus mencari-cari kesalahan Yesus. Bahkan pertama-tama nggak ada yang berani ya. Nah, adalah 2 orang yang memberanikan diri, ya kan? Di dalam cerita itu ada orang yang memberanikan diri memberikan kesaksian palsu. Nah, mereka mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus di situ. Istilahnya gini loh, Dek. Tuhan itu tidak pernah salah, tapi mereka mencari kesalahannya. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan Tuhan? Walaupun dia sudah dituduh yang bukan-bukan, difitnah ya, kalau bahasa sehari-hari ya, saksi dusta itu memang dia bohong ya, berbohong, tapi lebih tepatnya mungkin kita bisa mengartikannya fitnah ya, kalau saksi dusta ya. Karena saksi dusta ini membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Nah, kalau bohong lain lagi ya. Kalau bohong dia lebih kepada diri kita sendiri ya. Kalau pengertian saksi dusta ini supaya adik-adik jangan salah ya. Kalau bohong dia masih lebih ke diri sendiri seperti ini. Aku nggak melakukan itu. Nah, seperti itu ya. Aku nggak gini, aku nggak gitu ya kan. Nah, tapi kalau dia sudah saksi dusta, kita membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Nah, itu namanya bahasa sehari-hari kita fitnah. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Nah, bahkan ada petuah yang mengatakan seperti itu ya. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Nah, di sini Yesus telah difitnah. Ya. Dia tidak melakukan kesalahan itu, tapi dia harus menanggungnya. Apa yang Yesus lakukan, Dek? Dia tetap diam. Di sini ada dikatakan tadi. Coba kalau adik-adik menyimak. Di sini. Akan tetapi Yesus tetap diam. Nah, di ayat yang ke-63. Karena ada imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Nah, imam itu bertanya, tapi Yesus tetap diam. Ya, dia tidak melakukan pembenaran, dia tidak melakukan pembelaan terhadap dirinya. Karena sebenarnya orang-orang yang memberikan saksi dusta itu sendiri sudah tahu Yesus nggak melakukan itu kan? Ngapain dia harus melakukan pembenaran? Tidak ada gunanya, ya kan? Seperti itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu di sini ada juga Yesus menjawab. Jawab Yesus, ya kan? Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah itu atau tidak?" Katanya. Jawab Yesus. Yesus menjawab di sini ya, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Dia menjawab. Nah, adik-adik, Yesus menjawab ini supaya dia makin memberitahukan. Kalian sudah tahu sebenarnya, gitu. Ya kan? Di situ dikatakan, "Engkau telah mengatakannya," katanya. Kau udah tahu tapi kau pura-pura nggak tahu gitu loh. Ya kan? Nah, itu namanya orang-orang munafik, ya kan?
Dia berusaha terus dan terus untuk membuat orang lain itu bersalah. Terutama di sini Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sering kita juga di dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan perbuatan-perbuatan saksi dusta ini ya. Coba nanti ini ya, kakak meminta, ya ingat, kakak meminta yang menyaksikan ataupun yang mengikuti ibadah online kita minggu ini, kakak meminta coba buat catatannya, tulis nanti di kertas lembar besar-besar, tulis apa yang telah atau yang pernah kamu lakukan perbuatan saksi dusta, atau kamu yang bersaksi dusta, atau kamu yang kena saksi dusta, atau kamu yang kena fitnah, seperti itu ya. Kamu yang memfitnah orang atau kamu yang difitnah orang. Coba buat pengalaman kamu di kertas lembar. Minggu depan kakak mau tampilkan ya. Kakak mau tampilkan itu nanti slide-nya ya. Nanti kakak mau tampilkan itu. Nanti dikirim melalui grup kita ya. Dikirim melalui grup kita, di foto itu. Tulisan kamu di foto, nanti kirim ke grup sekolah minggu ya. Nah, di situ nanti kakak minggu depannya kakak mau tampilkan siapa yang benar-benar mengikuti ibadah ini. Kakak mau lihat dulu kesungguhan adik-adik sekolah minggu. Ingat, yang kakak minta cuma pengalaman kamu yang pernah kamu rasakan, kamu yang memfitnah atau kamu yang difitnah. Ya, saksi dusta ya, yang pernah pengalaman sehari-hari. Boleh adik-adik tuliskan di kertas lembar ya, Dek ya. Nah, kita sambung juga ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Kak, apa contohnya? Contoh yang sederhana ya. Kalau kita lebih sederhanakan lagi supaya kalian mengerti, kalau misalnya sehari-hari lah, kalian sering sekali di rumah ya. Di rumah, misalnya orang tua berpergian, orang tua ini sudah menitipkan rumah, mempercayakan rumah, jaga rumah kita ya nak, baik-baik di rumah ya, seperti itu ya kan? Iya mak, iya mak, iya mak, iya mak, bawa kue nanti ya mak ya kan? Cepat kali menjawab. Bawa kue nanti ya mak ya kalau pulang ya, ya itu ya, iya nak, tapi nanti jagalah rumah kita ya, iya mak. Rupanya di rumah ada kakaknya, adik-adiknya, dia di situ ya kan, ada abangnya. Tiba-tiba nggak sengaja lah dia memang ini, nih kan, dicolokkannya lah TV ini, rupanya korslet, mati lah TV ini, rusak, ya kan? Tibalah pulang mamanya, menghidupkan TV lah mamanya yang mau istirahat kan, udah malam, hidupkan TV. Rupanya nggak hidup TV ini. Mati. Dia nggak pura-pura nggak tahu lah dia ya kan, pura-pura nggak tahu dia. Tanya mamanya, siapa lah tadi yang merusakkan TV ini ya? Nah, siapa yang merusakkan TV ini tadi? Tadi pagi masih bagus ini mama tengok, udah malam ini udah rusak. Dia buang badan dia, pura-pura nggak tahu dia. Datanglah dia, diam-diam lah dia pertama kan. Biar jangan dimarahi aku, pikir hatinya. Rupanya ditanya mamanya, kau ya? Kata mamanya sama dia kan, enggak mak, mana ada aku. Ada itu kayaknya, dimain-mainkannya, dicolok-colokkannya tadi kabelnya itu. Katanya lah sama mamanya kayak gitu. Hah? Itulah contoh yang sangat sederhana untuk sebuah saksi dusta. Dia sudah memfitnah adiknya, ya kan? Karena adiknya nggak bersalah jadi bersalah. Mamanya percaya pula. Nah, padahal kan mamanya nggak tahu sebenarnya kan, tapi mamanya jadi, ya kau ya dia ya, jadi adiknya dimarahi. Karena adiknya belum ngerti apa-apa ya kan, bisalah dituduh. Nah, itu contohnya ya Dek ya. Boleh kalian nanti buat di kertasnya ya. Nah, ditulis yang bagus, difoto, kirimkan ke grup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap
tidak bersaksi dusta. Jangan kita pernah bersaksi dusta. Ya, berbohong aja kita udah nggak boleh, apalagi bersaksi dusta. Ya kan, apalagi memfitnah. Bagaimana cara adik-adik kalau misalnya menghadapi fitnah dari orang? Ya kan, memang kita udah tahu kita nggak salah, tapi orang menuduh kita melakukan hal yang tidak kita lakukan, perbuatan yang tidak baik. Nah, kakak ada pengalaman pribadi seperti itu. Kakak dituduh memfitnah, membilang orang, kakak dituduh orang membilang seseorang itu gila. Nah, itu hanya ucapan loh. Gak pernah sampai kakak didatangi sama mamanya. Kenapa kamu baru pernah dia bilang anakku gila, katanya gitu. Kakak di situ, saya nggak kenal sama anaknya. Nama anaknya saja kakak nggak tahu. Rupanya ibu itu salah orang, tapi dia sudah berani datang ke rumah kakak membilangkan itu. Nah, kakak bilang aja, yang kakak lakukan waktu itu apa? Pertama kakak bilang, jelaskan sama dia, sama orang tua itu, kalau kakak nggak kenal sama anaknya. Lalu kemudian kakak nggak tenang juga hati kan, kayak mana lah kita yang dituduh yang melakukan yang bukan kita lakukan. Malam dia itu sudah datang, mau tidur kakak berdoa, Tuhan ampuni dia, mungkin dia nggak tahu siapa yang membuat itu sama dia, kan itu. Iya dek, kita sakit hati kita memang kalau kita difitnah orang. Nah, terlebih dahulu kita harus bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, ya, orang yang memfitnah kita, supaya hati kita bisa senantiasa tenang, ya, damai. Kita berdoa sama Tuhan, meminta supaya kita bisa mengampuni orang yang telah memfitnah kita. Jadi ya, karena kedamaian dalam hati kita ini, ya, kedamaian hati kita ini, ketenangan jiwa kita ini hanya milik Tuhan, ya, hanya milik Tuhan. Kalau adik-adik yang ada di rumah, misalnya suatu saat nanti kalian di dunia kerja, misalnya kalian di sekolah gitu, kena fitnah, kakak harap tetaplah ingat cerita firman Tuhan hari ini. Terlebih dahulu ingat berdoa, menyerahkan semua persoalan, semua saksi dusta orang ke hadapan Tuhan, supaya diberi jalan keluar dan hati kita juga mendapatkan kedamaian. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita boleh bersatu di dalam doa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan Tuhan boleh Engkau sempurnakan Bapa, agar adik-adik sekolah minggu kami boleh memahaminya, dan kami juga boleh melakukannya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah senantiasa firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kami Bapa di dunia ini, sehingga nama-Mu senantiasa boleh kami muliakan Bapa di setiap saat dimanapun kami berada. Di atas segalanya Bapa, ampuni kami atas pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami senantiasa boleh layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak Tuhan tak boleh
Baiklah adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, sebelum kita menutup dengan doa, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi persembahan nanti dikumpulkan dan diberikan kepada penatuan sektor masing-masing. Nats pengantar persembahan kita kepada Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Ya, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku, ku kasihi, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa.